Shalom, Bapak, Ibu, Bro, dan Sis yang terkasih dalam Kristus. Salam damai dan salam sukacita. Pada hari ini, Sabtu 5 November 2022, kembali dalam renungan harian pembawa sukacita bersama Bro Suryanto. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Bacaan Injil hari ini dalam perikop setia dalam perkara kecil, nasihat. Renungan hari ini saya beri tema kesetiaan. Dan ayat yang meneguhkan saya dalam Injil Lukas bab 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Bapak, Ibu, Bro, dan Sis yang terkasih di dalam Kristus. Injil pada hari ini berbicara tentang kesetiaan. Nilai kesetiaan dan kejujuran saat ini diuji di dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ini yang menawarkan gaya hidup yang mewah. Banyak orang yang terobsesi mengejar impian untuk mencapai cita-cita, memperoleh harta kekayaan sebagai jaminan masa depan. Bagi mereka, kesetiaan tergantung pada kepentingan pribadi. Apakah dengan kesetiaan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau tidak? Di dalam Lukas bab 16 ayat 11 sampai dengan 12. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kesetiaan itu sangat penting. Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus sangat setia kepada Bapa. Dia menyelesaikan semua tugas perutusannya dengan taat dan setia sampai wafat di salib untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian juga kita. Hendaknya kesetiaan kepada Allah tetap terjaga sampai akhir kita menyelesaikan tugas perutusan kita. Kesetiaan itu diuji mulai dari hal-hal yang kecil sebelum Allah menugaskan kepada kita menangani hal-hal yang lebih besar. Tertulis dalam Lukas bab 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terkadang orang tidak sabar dengan nafsu serakah, mau cepat melakukan hal-hal yang besar, karena ambisi pribadi mencari popularitas atau ada tujuan mencari keuntungan pribadi dan juga bisnisnya. Bekerja di ladang Tuhan dengan upah 1 dinar setiap orang. Ukuran yang dinilai oleh Tuhan adalah kejujuran dan kesetiaan. Akan terlihat motivasi atau tujuan seseorang mau bekerja di ladang Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu dan mengenali motivasi dan tujuan seseorang.
mau bekerja di ladang Tuhan. Dan orang-orang yang tulus hati dan tidak ambisi biasanya Tuhan pakai dan percayakan hal-hal yang besar. Di hadapan Tuhan, kita harus bersih dari segala keinginan kedagingan yang membonceng berupa motivasi dan tujuan terselubung dan mengatasnamakan pelayanan rohani. Kebersihan hati kita dilihat Tuhan dan merupakan salah satu bentuk kesetiaan. Kita mau menuruti kehendak Tuhan karena mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bro dan sis yang terkasih, saya bersyukur untuk sabda Tuhan yang menegur dan memberikan nasihat kepada saya untuk selalu setia pada Allah. Walau dalam kondisi yang serba terbatas, tapi saya bersyukur karena Tuhan selalu hadir menyertai dan memberi jalan keluar. Ketika saya benar-benar terhimpit masalah, rasa kegalauan, rasa kebingungan, dan juga merasa hidup ini sangat berat. Tetapi saya juga punya tanggung jawab dalam tugas perutusan dan janji kesanggupan yang harus saya jalani sebagai pelayan yang harus melayani, baik dalam keluarga dan gereja. Syukur pada Allah karena Dia selalu hadir dan menghadirkan saudara-saudara atau brother keeper yang baik. Mereka hadir menguatkan dan memberkati keluarga saya. Mereka memberikan kesaksian. Mereka berkata ingin menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, agar sukacita dan damai sejahtera dirasakan oleh banyak orang. Mereka merasa diberkati oleh Tuhan, maka mereka pun ingin membagikan berkat itu untuk saudara-saudarinya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, dan juga untuk sesama yang hidupnya di dalam kesulitan dan serba terbatas oleh keadaan. Sungguh kesaksian mereka menguatkan saya dan keluarga untuk selalu setia dalam iman dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup ini. Mari bro dan sis, refleksi kita hari ini, apakah kita bijaksana di dalam menyikapi hal kesetiaan kepada Tuhan dan bersikap tegas menolak mamon menguasai hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami dalam hal kesetiaan, agar kami tetap fokus padamu dan tidak berpaling pada mamon, sebab segala kekayaan di dunia ini adalah milik-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis yang terkasih.
Salam sukacita dan berkah dalam.